Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Nafi, saya dari Unimus, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Jadi saya ini pada pagi hari ini saya akan melakukan edukasi singkat tentang penyakit diabetes mellitus. Boleh ya, Pak? Ibu. Kita ngobrol santai aja. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa ya, Pak? Wakil, Pak. Baik, Pak. Jadi sebelumnya apa Bapak sudah tahu tentang penyakit diabetes? Belum, Pak. Oh, Iya. baik. Jadi penyakit diabetes mellitus disebut juga penyakit gula di dalam darah diakibatkan hormon insulin tidak bisa digunakan dengan baik dan optimal atau mengalami gangguan organ pankreas yang tidak dapat memproduksi hormon insulin. Jadi gula yang tidak digunakan dapat menumpuk di tubuh yang seharusnya diubah menjadi energi. Itu ya, Pak? Iya. Apa Bapak tahu apa itu insulin? Hormon insulin? Nggak tahu ya, Pak. Jadi insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Insulin berfungsi untuk menyerap glukosa ke sel-sel darah dan digunakan sebagai sumber energi. Jadi penderita diabetes itu tidak dapat memproduksi insulin dengan cukup sehingga kadar gula darah meningkat. Apa Bapak tahu sebelumnya penyebab diabetes itu apa? Nggak tahu, Pak. Jadi penyebab diabetes mellitus terjadi karena beberapa faktor, Pak. Yang pertama itu faktor genetik keturunan, semisal ya, Pak, keturunan dari kakek, nenek, ayah atau ibu yang masih satu golongan darah. Yang kedua, pola makan yang tidak sehat, seperti banyak makan karbohidrat olahan, terus minum-minuman yang manis, terus makannya juga kurang serat. Itu bisa menjadi penyakit diabetes tipe 2. Yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik. Jadi kalau misal Bapak di rumah terus bekerja, tidak melakukan aktivitas yang seperti jalan kaki atau berlari, itu bisa juga meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh. Bapak sebelumnya tahu nggak penyebab diabetes itu apa ya? Nggak tahu, Pak. Oh, baik, saya akan jelaskan ada beberapa faktor penyebab dari diabetes mellitus. Yang pertama itu faktor genetik, Pak, atau keturunan. Semisal di keluarga Bapak seperti kakek, nenek, ibu atau ayah mengalami penyakit diabetes juga bisa diturunkan. Terusannya ya intinya masih satu golongan darah lah. Yang kedua yaitu pola makan yang tidak sehat, seperti banyak makan makanan karbohidrat, olahan, terus minum minuman yang manis, tinggi glukosa, lemak jenuh, kurang asupan serat, itu menjadi faktor diabetes tipe 2. Yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan berat badan itu berlebih dan meningkatkan resistensi insulin. Yang keempat yaitu stres atau kurang tidur yang dapat meningkatkan produksi hormon kortisol, dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang terakhir ya, Pak, yang kelima yaitu usia juga berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Biasanya ya, Pak, usia 45 tahun ke atas itu sangat rentan terkena penyakit diabetes mellitus. Jadi gitu ya, Pak, faktor-faktornya. Iya, Pak. Bapak tahu nggak ada beberapa tipe diabetes? Nggak tahu, Pak. Baik, saya akan jelaskan. Diabetes itu dibagi menjadi 2, Pak, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 adalah ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang sel-sel di pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Biasanya terdiagnosis pada anak-anak atau remaja dan membutuhkan suntikan insulin seumur hidup. Nah, yang kedua dari diabetes tipe 2
Ini jenis yang paling umum terjadi ketika tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik, resistensi insulin, atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Jenis ini seringkali terkait dengan gaya hidup, pola makan, dan pola genetik dan faktor genetik. Nah itu dampak gula darah tinggi berbahaya enggak Pak itu Mbak? Tentu saja berbahaya Pak, dapat mempengaruhi organ lain seperti jantung, ginjal, saraf, dan mata kalau tidak ditangani dengan benar. Terus Bapak tahu nggak cara pencegahannya gimana supaya tidak terjadi yang namanya penyakit diabetes mellitus ini? Waduh nggak tahu ya Pak, apa Pak? Baik, saya akan menjelaskan beberapa cara atau tips untuk terhindar dari penyakit diabetes. Yang pertama yaitu jaga pola makan dengan makan 3 kali sehari dalam porsi yang sedang serta memperhitungkan gizi seperti nabati seperti sayur, kacang-kacangan, terus dan lain sebagainya, dan juga hewani, terus kayak telur ayam, daging sapi, daging kambing, serta hindari makanan olahan. Yang kedua yaitu rutin olahraga 30 menit per hari selama 5 kali seminggu dengan mendengarkan tubuh kalau capek istirahat gitu Pak. Yang ketiga itu hindari stres berlebihan, bisa dilakukan dengan cara yoga, latihan relaksasi otot, dan juga nafas. Kalau bisa itu Pak, healing atau jalan-jalan Pak. Terus selain itu juga tidur yang cukup antara 6 sampai 7 jam per hari. Terus kalau Bapak sebelumnya merokok kapan udah? Nggak merokok Pak. Oh, kalau nggak merokok sebaiknya jangan sekali-sekali mencoba Pak. Iya. Karena itu sangat berbahaya dan bisa meningkatkan penyakit diabetes tipe 2. Karena itu Bapak sebelumnya pernah minum seperti alkohol? Wah nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nah, itu juga penyebab terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Baik Bapak, mungkin cukup. Apakah Bapak ada pertanyaan? Kalau Pak ini Pak, ya cukup. Kalau cukup, saya undur diri ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.